الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وماجد وعاظم وارحم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأمته وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam sesi materi yang kedua ini nanti akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman SPT dengan judul materi atau kisi-kisan materi yaitu teknik penyembelihan dan teknik perbahan sapi, kambing, kerbau maupun onta. Maka dari itu mari bersama-sama kita mulai di sesi yang kedua ini dengan sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Rahman SPT. Maka dari itu dengan segala penuh takdim kepada beliau kami persilakan. Tafadhol. Ini di sini ya. Hidup nih juga. Hidup ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Provinsi Lampung, yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Pesawaran Lampung, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Jami Bernung, yang saya hormati para alim ulama, para juru sembelih halal, panitia-panitia kurban dan hadirin yang ada di sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah telah kita ikuti kajian fikih tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi Yusuf, yang Masya Allah saya lihat selama beberapa tahun ini gitu kan, sangat luar biasa ilmu beliau. Kemudian selanjutnya materi dari saya, perkenalkan nama saya Taufik Rahman, Pak. Saya alumni dari jurusan peternakan Universitas Lampung. Kemudian kalau pekerjaan distributor obat hewan, Pak. Jadi masih nyambung dengan dunia hewan ya, Pak ya. Jadi intinya yang penting dunia dengan hewan masih nyambung ya, Pak. Kemudian untuk organisasi saya ketua Gerakan Dakwah Sembelih Halal Lampung.
kemudian Kabid Pengabdian Masyarakat Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Wilayah Lampung, dan anggota Ikatan Alumni Peternakan Universitas Lampung. Kemudian untuk sertifikasi agak kepotong ya Pak ya? Agak kepotong, jadi kecil ya. Oh iya, iya di sini agak ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk sertifikasi saya yang sebelumnya Pak, yang sebelumnya. Untuk sertifikasi saya memiliki sebelumnya Pak, sebelumnya ke atas Pak. Ini pakai panah aja Pak. Ini nggak mau mundur, maunya Hah? nanti ketemu di Mas. Enggak pakai panah itu Pak? Nggak depan. Enggak, di situ di komputernya. Kan ada panah ke atas. Nggak ada ya. Ini loh Pak. Coba. Ini laptop lama sih. Nggak mundur. Nggak mau mundur ya? Nanti tak terus ya. Nanti dia balik-balik ke atas. Itu. Nah, kita ini Enggak, ke atas. Kawal Pak. banyak banget ya. Ini harus maju. Kalau enggak cancel dulu. Oh, cancel dulu ya. Iya. Escape. Itu nggak mau ya? Kalau mau ini laptopnya ada taruh nanti ke atas lagi. Banyak banget. Ini kasih pengantar dulu Pak. Iya. Baik, saya lanjutkan. Untuk sertifikasi BNSP, saya alhamdulillah memiliki sertifikat BNSP untuk auditor halal, kemudian juru sembelih halal, Pak. Nah, jadi saya pernah menjadi auditor halal di LPPOM MUI Provinsi Lampung dari tahun 2017. Kemudian untuk sertifikasi BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk profesi namanya juru sembelih halal. Nah, jadi ada komunitas namanya juru sembelih halal, ada profesi juru sembelih halal. Nah, ini berbeda ya Pak ya. Nah, itu. Terus ada juga pengantar dulu. Iya. Nah, jadi apa sih DSH ini Pak gitu kan? Mohon izin ya Pak ya. Jadi dakwah sembelih halal ini adalah komunitas yang memang kita visinya menjadi organisasi yang mendorong terwujudnya masyarakat peduli sembelihan halal. Kemudian misinya melaksanakan dakwah dan syiar tata cara sembelih halal secara Islami. Kemudian mendorong dan berperan aktif dalam pembentukan regulasi sembelihan halal di tingkat lokal dan nasional. Kemudian kita menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan stakeholder, menyiapkan kader sembelih halal di masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, kemudian melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang sembelihan halal, kemudian membangun hubungan dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah demi terlaksananya aktivitas dakwah sembelih halal. Bisa nggak itu? Di skip dulu. Skip. Gimana? Nah, Skip. sekarang mau lihat. Nah, udah. Tinggal pencet aja. Dari awal ya? Iya. Oke, next. Satu-satu. Oke, nah ini
Jadi didirikan di Jakarta pada 6 Juni 2019, berbadan hukum, terdaftar di Kemenkumham, kemudian terdapat di 18 kota atau kabupaten di 16 provinsi se-Indonesia. Oke, next Pak. Next. Nah ini jadi DSH berperan aktif juga dalam hal penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya untuk profesi juru sembelih halal. Jadi DSH juga berperan aktif Pak ya untuk pembentukan SKKNI Pak. Jadi ada profesi juru sembelih halal ya itu ada standar kompetensi kerja nasional Indonesianya. Jadi profesi ini diakui oleh internasional. Ya, juru sembelih halal itu diakui oleh internasional. Nah ini ada sertifikat yang dia itu BNSP Pak ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ketua asosiasi kita ya, Nandalian Irawan ini, kemudian di bawahnya ada asosiasi juru sembelih halal ya, Pak Ali Subarkah juga, itu sama-sama kita membuat SKKNI. Oke, lanjut. Nah ini SKKNI ini apa sih? Jadi SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia Pak. Ya, jadi ada profesinya Pak, yang ini berlaku nasional dan internasional. Nah ini untuk profesi juru sembelih halal itu harus memiliki 10 kompetensi kerja ini, yang mana ini nanti akan diujikan Pak. Ada ujian kompetensinya untuk profesi juru sembelih halal BNSP. Nah, di situ yang pertama ada menerapkan syariat Islam. Ya, jadi bukan hanya bisa motong aja Pak ya, tapi si juru sembelih ini harus juga menerapkan syariat Islam. Itu. Jadi dalam ujiannya pun ada syahadat, ada wudhu seperti apa, sholat seperti apa, seperti itu. Jadi kita harapkan kalau sudah melaksanakan syariat Islam, jadi nggak lupa ya Pak ya, memotong hewan itu tidak lupa Bismillah kan, tidak lupa berdoa kan, seperti itu. Kemudian melakukan koordinasi pekerjaan, menerapkan keselamatan atau K3 ya, kemudian dan seterusnya. Nah ini yang harus dimiliki oleh juru sembelih halal. Oke, next. Nah, keanggotaan dakwah sembelih halal ini bebas ya Pak. Jadi kita tidak terafiliasi pada organisasi atau partai tertentu atau mazhab tertentu, tidak Pak ya. Jadi kita bebas ya Pak ya. Selama dia Muslim, kemudian peduli terhadap sembelihan halal, itu bisa bergabung di keanggotaan dakwah sembelih halal. Oke, next. Nah, di sini kenapa sih Pak kita penting edukasi tentang sembelih halal ini? Jadi bukan hanya masalah teknik menyembelih Pak, tapi bagaimana kaitan ruang lingkupnya itu Pak. Bagaimana teknik merubuhkan, kalau sudah dirubuhkan seperti apa, ya kan? Nah, coba kita lihat pentingnya edukasi supaya jangan terjadi seperti yang dalam video ini Pak. Membuat diputar, di videonya diputar. Nah itu satu-satu. Jadi kakinya tidak hanya satu ya, bagian depan, belakang tidak terlihat. Diklik Pak. Oh nggak mau ya? Sayang sekali ya. Ini Karena ininya di sini ya. Nah ini jadi ini orangnya terpental ya Pak. Gimana ya? Bisa pakai ini nggak? WhatsApp? Iya. Oke.
Ini nggak bisa juga, nggak bisa pakai WhatsApp. Pakai wifi. Wifi dikonekin dulu hotspotnya. Laptopnya error. Iya. Laptopnya error. Laptop ya. Laptopnya. Iya, jadi ini ada video Pak ya, sayang sekali ya. Jadi memang di sini ada video Ustadz tersebut ya. Jadi memang harusnya kaki itu diikat keseluruhan. Itu Ustadznya terpental Pak, terpental ke belakang. Ustadz terpental ke belakang. Alhamdulillahnya untung tidak pisau itu atau golok itu tidak kena orang ya. Ini sayang sekali videonya. Videonya laptopnya bermasalah. Ceritain aja Ustaz. Aku coba. Kalau enggak itu yang diputar. Coba cari di sini Pak. Hah? Coba tuh masih ada video. Ini nggak bisa. Oh, atau di sini coba. Videonya ini yang nggak bisa. Coba saya simpen dulu. Sayang ya kalau videonya nggak bisa di ini ya, tampilkan ya. Diputar di belakang. Ya. Sebentar. Bentar apa ya? Nah, kemudian itu video yang kedua, itu posisi orang yang ketiga di depan sebelah kiri, itu kakinya patah Pak, kena sepak kaki sapi, gitu. Sampai kakinya patah karena kita harus memperhatikan posisi kaki kita dengan kaki sapi apa ya, kita nggak kuat Pak beradu kaki Pak dengan kaki sapi kan. Ya, itu sampai patah sampai ke bagian ini ya. Nah kemudian ini video yang ketiga ini jadi bisa dibilang terlalu gegabah ya Pak ya. Sapi kakinya tidak diikat gitu kan. Kemudian banyak hal ya. Jadi dan itu di depan murid-murid SD. Disembelih ternyata bangkit lagi Pak. Nah itu. Ini sayang sekali kalau kita nggak bisa lihat videonya ya. Ya. Nanti kita. Nanti dilihat diputar. Oke, next. Nah ini yang video yang sebelah kiri di pinggir sungai. Setelah dia nyembelih, kecemplung masuk ke dalam sungai Pak. Nah itu. Jadi itu mati sapi itu mati karena disembelih atau karena kecemplung sungai ya. Nah, ini ya. Tapi kalau sepertinya sudah sempat disembelih, gitu kan. Cuma masuk ke dalam sungai setelah itu. Itu bukan adegan ya? Bukan. Asli. Asli. Kemudian yang video yang sebelah kanan ini sapinya berontak sehingga apa ya, proses ini lama gitu kan untuk menyembelihnya itu. Gitu. Jadi memang karena kepala Pak, kepala itu harus yang diperhatikan ya. Tenaga sapi itu luar biasa. Oke, next. Nah ini Pak, video-videonya di copy aja. Atau Yang jelas nggak bisa untuk muter video. Hah? Ini laptop ini nggak bisa untuk muter video. nggak bisa Pak? Nggak bisa. Laptopnya. Ini antum bisa ya? Heeh. Ini kalau di Oh di luar PowerPoint bisa? Hah? Di luar PowerPoint bisa kan? nggak juga. Oh, Videonya nggak bisa. sayang bener Tapi ya. ininya nggak connect gitu Pak. LCD sama ininya punya sampai ya. Nah, iya. Nggak bisa untuk nyambung dengan alat ini. Oh, nggak bisa nyetel video Pak ya di situ ya? Nggak bisa untuk nyetel video.
Waduh. Iya. Ya udah, oke kita lanjut Pak ya. Ini penting padahal videonya. Kemudian penyembelihan. Jadi salah satu syarat sebab dihalalkannya hewan adalah dengan aspek penyembelihan ya Pak ya. Sekalipun hewan tersebut halal, namun jika tidak disembelih sesuai syariat maka tetap haram untuk dimakan. Kemudian definisi sembelih halal suatu cara atau teknik dalam mematikan hewan sesuai syariat Islam sehingga hewan menjadi halal untuk dikonsumsi. Adapun hewan dalam hal ini adalah yang halal dan boleh dimakan sesuai tuntunan Islam. Ini rukun penyembelihan tadi banyak sudah disinggung oleh Ustadz Hanafi ya, kita review sekilas. Ada penyembelih, hewan yang disembelih, kemudian alat dan proses penyembelihan. Penyembelihnya muslim atau ahlul kitab, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian mumayyiz, mampu melakukan penyembelihan dengan benar. Ini yang maksud laki-laki atau perempuan yang nyembelih atau? Yang nyembelih. Perempuan boleh nyembelih ya? Boleh. Oke, next Pak. Kemudian jenis hewannya unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba sudah disinggung tadi. Kemudian umurnya juga sudah dijelaskan tadi Pak ya. Kita lanjut. Sehat dan tidak cacat berat sudah disinggung juga tadi. Kemudian alatnya juga ya, kecuali gigi, kuku dan tulangnya itu tidak diperbolehkan. Kemudian next Pak. Kemudian next. Nah, proses penyembelihan itu dengan memotong hulkum ya, atau saluran pencernaan, kemudian trakea itu saluran pernapasan, kemudian memotong hulkum itu atau saluran pernapasan ya Pak ya, kemudian mar'i itu kerongkongan atau saluran makan, kemudian syaratnya juga hewan masih hidup stabil saat disembelih, kemudian hewan itu mati sebab karena sembelihan. Nah, letak hulkum, mar'i dan wadajain ya, atau wadajain itu dua pembuluh darah ya Pak ya. Nah, itu tadi sudah kita ikuti di awal tadi proses penyembelihan kambing. Nah, itu yang perlu diingat tadi apa rumusnya Pak? 5, 3, 1 gitu ya. 5 jari dari rahang, 3 jari dari rahang kambing, 1 jari dari rahang ayam. Jarang apa jakun? Nah, jadi harus diingat nih, rahang 5 jari dari rahang Pak. Nah, kalau udah 5 jari dari rahang, dia akan di bawah jakun. Kalau dari sapi kan kita dari rahangnya nih ya, dari rahangnya, nah pasti akan ketemu di bawah jakun. Jadi bukan 5 jari dari jakun, bukan 5 jari dari rahang atau di bawah jakun. Di bawah jakun. Ya. Jadi kalau kita mau menyembelih dipegang diraba dulu Pak. Gak usah buru-buru, wah langsung kan. Jadi diraba dulu jakunnya di bawah jakun, gitu kan. 1 jari di bawah jakun gak apa. Intinya kalau sapi 5 jari kita ditaruh di bawah rahang, nah itu akan ketemu di bawah jakun. Tapi kalau kambing itu 3 jari di bawah rahang. Kalau 3 jari di bawah rahang nanti akan ketemu di bawah jakun, gitu ya. Intinya di bawah jakun lah. Intinya di bawah jakun. Intinya di bawah jakun. Nah, jadi kalau untuk sertifikasi rumah potong Pak, menurut MUI itu 4 salurannya harus terputus semua. Ya. Cuma dalam hal fikih ini ada perbedaan pendapat tentang saluran yang harus terputus. Jadi sebaiknya yang mau terputus semua Pak. Ketika kita sudah mengikuti pelatihan ini,
harapannya apa? Semua saluran, 4 saluran itu terputus semua, Pak. Ya. Oke, next. Ini fotonya. Jadi posisi taruh pisaunya, Pak, tadi sudah kita terangkan. Posisi naruh pisaunya itu di bawah jakun atau 5 jari dari rahang, 3 jari dari rahang kambing, 1 jari dari rahang ayam. Kemudian itu kalau sapi dan kambing akan terlihat, Pak, pembuluh darahnya itu, Pak. Kalau kita benar menyembelihnya, itu 2 pembuluh darah itu mengucurkan darah itu dengan jelas, dengan sangat jelas gitu. Nyembur dia. Nah, kalau ada penyumbatan bisa dikoreksi, Pak, dibuka ini apa bisa pakai tangan atau dicuil, Pak, gitu, supaya mempercepat proses kematian. Kemudian kenapa sih sayatan tidak boleh di atas jakun? Next. Tidak boleh di atas jakun, Pak. Tidak memotong 4 urat atau 4 saluran, ya. Bisa jadi tidak memotong 4 itu, Pak, saluran itu. Nah, itu makanya kok sapinya atau kambingnya kok lama betul matinya gitu kan. Nah, itu. Makanya kalau setelah ikut pelatihan ini jadi paham ya, Pak, ya, naruh pisaunya itu di mana ya. Nah, itu. Saya kan tidak boleh terlalu ke bawah juga, Pak. Jadi jakun ini jauh sekali ke bawah biar karena si jagalnya dapat upahnya ini kepala. Ya kan? Yang itu nggak boleh kan. Jadi akhirnya jauh ke, kalau bisa dekat dada gitu kan. Biar dagingnya, Pak. Nah, itu. Jadi akhirnya ternyata tidak boleh. Pembuluh darahnya akan tersumbat. Kemudian akan terhisap, tertarik ke dalam ketika disembelih itu. Malah akan terjadi penyumbatan pembuluh darah. Oke, next. Nah, kehidupan hewan saat penyembelihan itu ada namanya hayatul mustaqirrah. Ditandai dengan darah mengucur deras, napas memburu, kaki menendang, suara keras, dan hewan meronta-ronta. Berarti hewan masih hidup ya, Pak, ya. Nah, kalau ada video juga, Pak, itu ya, video jadi menyembelih hewan yang mati. Jadi dia posisi apa, ngikat. Nah, itu ngikat juga harus diperhatikan gitu kan. Ngikat leher ini gitu kan, terlalu tinggi sehingga terus pembacaan doanya, pembacaan dia untuk soal kurbannya kan panjang gitu kan. Nah, akhirnya keburu mati dan itu tidak. Nah, itu. Jangan sampai itu kejadian di sini ya, Pak, ya. Setelah ikut pelatihan ini terjadi hal itu. Nah, itu jangan sampai ya, Pak, ya. Kemudian ada hayatul mazbuh ya. Kehidupan hewan saat hampir mati, udah sekarat. Jadi jika tidak ada gerakan, napas atau denyut nadi sebelum sembelih, maka tidak boleh disembelih. Jika disembelih dan bergerak setelahnya, maka itu bukan tanda-tanda hayatul mustaqirrah ya. Nah, ini next kita lewatin aja, Pak. Nah, menetapkan kematian hewan. 5 tanda kematian hewan: sudah tidak bernafas, aliran darah mengalir pelan dan tidak berdenyut mengikuti irama jantung, refleks matanya periksa, Pak, masih ada refleks nggak, pupilnya, kemudian saraf kaki coba disentuh, dipegang, kemudian buntut coba dipegang, masih ada refleks nggak, kemudian anus juga kita lihat masih ada ini nggak, gerakan anus ya atau duburnya gitu kan. Nah, itu baru setelah itu boleh kita memotong bagian dari hewan tersebut. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, jangan karena buru-buru ya, kambingnya banyak, sapinya banyak yang mau dipotong, akhirnya belum mati sempurna sudah kita potong gitu kan. Sudah kita potong kepalanya, kakinya. Nah, itu malah menjadi bangkai ya, Pak, ya, bagian yang dipotong tersebut.
Kemudian next, sunah-sunah penyembelihan membaca basmalah dan takbir, menajamkan pisau, menghadap kiblat, membaringkan hewan di lambung kiri dan berbuat ihsan kepada hewan. Dan ini membaca tasmiyah tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Hanafi juga. Next, menajamkan pisau. Ini ada beritanya Pak, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Jadi ini perintah ya Pak ya, untuk menajamkan pisau. Jadi kalau sekarang belum bisa menajamkan pisau Pak, berarti kita harus belajar teknik mengasah pisau. Ternyata Siti Aisyah ya, itu jago ngasah Pak. Aisyah jago ngasah. Ini ada hadisnya. Jadi hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah menyuruh mendatangkan satu ekor domba yang bertanduk, kemudian domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau." Nabi selalu itu memerintahkan Aisyah, asahlah golok itu atau pisau itu pada batu. Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memerintahkan pada Aisyah ya Pak ya. Nah itu. Jadi makanya teman-teman dari desa mengatakan Aisyah ini jago asah, ngasah pisau. Nah itu. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Kemudian menghadap kiblat. Nah jadi seperti yang dicontohkan tadi proses penyembelihan kambing, kita si juru sembelihnya menghadap kiblat dan kambingnya juga menghadap kiblat ya, dengan perut di sebelah kiri. Oke, kemudian nah ini tadi dibaringkan pada lambung kirinya. Berbuat ihsan pada hewan. Nah, jadi berbuat baik itu gak hanya kepada sesama manusia juga, tapi kepada hewan pun kita harus berbuat baik. Nah ini dalam dunia veteriner namanya keserawan Pak, kesejahteraan hewan. Jadi hewan juga butuh kesejahteraan Pak. Nah, itu. Nah jadi kalau kenapa pisau tajam, supaya ketika disembelih tidak langsung merasakan sakit, gitu. Sehingga tidak memunculkan syaraf itu bereaksi Pak. Syaraf di kepala itu bereaksi sehingga makanya kenapa pisau tidak tajam disembelih gitu kan, kita menyembelih itu kan hewan akan merasakan sakit, dia akan mengirimkan reseptor ke otak gitu kan, supaya terjadi pembekuan darah di bagian yang disembelih tadi. Makanya kalau pisau tajam dia tidak akan mengirimkan itu Pak ke otak, darah mengalir terus. Setelah sudah mati baru darahnya berhenti. Nah, itu makanya jangan sampai stres dan pisau tajam itu tadi. Oke, next ada penyembelihan, menjaga kebersihan tempat, alat dan pakaian, kemudian tidak bercanda atau berkata kasar, menjaga kehormatan ibadah, karena ini bagian dari ibadah juga Pak. Jadi ibadah itu hanya kita sholat ya, tapi kurban juga, kemudian kita membantu bagian pengulitan, atau itu bagian dari ibadah juga Pak. Kemudian meletakkan pisau atau benda tajam secara aman, jadi jangan sembarangan juga. Mengembalikan pisau ke sarungnya dan tidak membiarkannya sembarangan. Nah ini khawatir membahayakan. Oke, next. Larangan dalam penyembelihan. Nah ini bagian dari keserawan juga atau bagian dari ihsan juga Pak ya. Larangan menajamkan pisau di hadapan hewan Pak. Jadi itu suaranya itu Pak, mengganggu. Srek gitu kan. Ngasahnya kan. Hewannya apalagi udah dibaringkan ya kan. Baru kita ngasah. Nah ini lebih lucu sekali ya. Jadi itu yang membuat si hewan ini stres. Membuat hewan ini stres dengan suara itu tadi. Jadi mungkin penglihatan dia nggak begitu ya Pak ya, kecuali warna-warna yang
merah terang gitu. Makanya kalau lihat matador kan itu kainnya warnanya merah. Nah itu dia, makanya kita disarankan menggunakan warna-warna jangan yang warna merah, tapi warna-warna yang gelap atau putih seperti itu. Kemudian ini Rasulullah melarang menajamkan pisau di hadapan hewan. Oke, next. Kemudian ada larangan menyembelih hewan di depan hewan lain juga, Pak. Nah ini yang sering sekali terjadi, Pak. Ya, jadi karena memang mungkin ya karena lokasinya yang tidak sehingganya prosesnya terjadi. Tapi memang sebaiknya kita persiapkan, Pak. Sebenarnya walaupun tempat kita, halaman kita kecil, tapi kalau kita persiapkan khusus untuk kurban itu sebenarnya bisa, gitu kan. Jadi intinya dipersiapkan, bahkan nanti ada saran-saran juga ya, seperti ada untuk ring tanam gitu kan. Kalau memang belum menggunakan alat-alat yang modern. Kemudian yang ketiga, larangan memakai pakaian yang membuka aurat. Nah, ini untuk hal yang umum ya Pak ya. Jangan celana laki mengikat aurat yang laki-laki lain. Jadi pakai celananya jangan di bawah dengkul gitu. Jangan kelihatan. Kemudian pisaunya juga harus sangat tajam. Ya, jadi pisaunya sangat tajam, Pak. Sangat tajam itu apa sih? Nah, ini jadi ada persepsi masing-masing gitu kan. Nah, untuk standarnya menurut SKKNI tajam itu minimal bisa mengiris kertas. Itu Pak, minimal bisa mengiris kertas. Nah, tapi kalau saya Pak lebih dari itu, mengiris kertas itu dengan tegak lurus untuk khusus pisau sembelih. Bukan nyamping. Kalau nyamping kadang belum itu bisa tegak lurus Pak. Ya, tapi kalau udah tegak lurus itu udah enak, udah sangat tajam. Kadang-kadang kalau nyamping itu masih tajam, cuma perlu power. Kadang-kadang perlu power untuk